sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan lembar kerja LSP tahap 1. Pada lembar kerja LSP tahap 1 ini nanti ada pasien yang datang ke apotek menunjukkan resep dan permintaan nutrisi. Untuk itu, setelah kita menerima resep dari pasien dan permintaan nutrisi dari pasien, kita menerimanya dan kita akan mengecek apakah obat itu tersedia atau tidak. Untuk di lembar kerja LSP tahap 1, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada kolom untuk menempelkan permintaan audisi, dan di sini ada form perhitungan biaya resep. Nah, pada form perhitungan biaya resep, di sini saya mendapatkan nama barang paracetamol, CTM, vitamin C, dan Equal. Untuk menghitung jumlah satuannya, itu kita melihat dulu dari resep. Resep yang saya dapat itu paracetamol 1/2 tablet, CTM 2 mg, vitamin C 50 mg, Equal 1/5 tablet, MFP plus DTD 020, S3DDP1. Prof. Farhan pasien meminta 5 bungkus umur 10 tahun, nama Jalan Merdeka nomor 4. Untuk menghitung jumlah satuan obat, itu kita lihat saja dari resep. Paracetamol 1/2 tablet yang diminta ialah sebanyak 5 bungkus. Karena ada DTD, maka dikalikan dengan bungkus. Jadi 1/2 dikali dengan 5. Hasilnya ialah 2,5 tablet. Untuk yang kedua, CTM itu 2 mg. 2 mg kita kalikan dengan 5, hasilnya 10. Karena di sini miligram, tetapi kita ingin menjadikan dia tablet, maka jika serbuk ingin menjadikan tablet, itu dibagi berat setiap CTM itu mengandung, tiap miligram CTM itu mengandung 4 mg, jadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 tablet. Untuk vitamin C juga seperti itu, 50 mg dikali 5 bungkus. Karena ini serbuk, kita jadikan tablet. Berat tiap miligramnya mengandung 50 mg. Hasil dari 50 dikali 5 itu 250, dibagi dengan 50 menjadi 5 tablet. Equal langsung saja karena sudah satuan tablet, jadi 1/5 dikali dengan 5, hasilnya 1 tablet. Maka di form perhitungan biaya resep itu ditulis paracetamol jumlah satuannya 2,5 tablet, CTM jumlah satuannya 2,5 tablet, vitamin C 5 tablet, Equal 1 tablet. Untuk harga satuannya, di sini kita melihat dari harga obat yang sudah tertara dan dikasih oleh pembimbing. Jadi kita langsung saja, ada kertas untuk harga satuan obatnya, dan kita cari nama obatnya apa saja, kita lihat harganya satuannya itu berapa. Langsung saja, setelah saya melihat di harga obat, paracetamol itu seharga 500, CTM Rp500, vitamin C Rp500, dan Equal Rp500. Jika sudah mengetahui jumlah satuan obat dan harga satuan obat, kita langsung kalikan saja antara jumlah obat dan harga satuan obat. Yang paracetamol tadi 2,5 tablet dikali dengan 500 sama dengan totalnya 1250. Seperti selanjutnya CTM, vitamin C, Equal dikalikan semua. Ketika sudah kita mengetahui total harga dari obat-obat tersebut, kita jumlahkan seluruh dari total harga tersebut. Di sini paracetamol dapat 1.250, CTM juga dapat 1.250, vitamin C dapat 2.500, dan Equal dapat 500.
kita tambahkan angka-angka tersebut dan mendapatkan nilai seharga, total harga obatnya jadi Rp5.500. Kita tambahkan dengan tuslah 1.500, maka total harga resep itu seluruhnya 7.000. Sekarang kita selanjutnya di sini ada from perhitungan biaya OTC. Selanjutnya kita menghitung di from perhitungan biaya OTC. Tadi kita sudah mendapat apa saja OTC yang diminta, permintaan OTC yang diminta. Itu yang pertama ada betadine gargle, jumlah yang diminta 2 botol, sangabion kapsul yang diminta 1 strip, mikropor kecil yang diminta 1 buah. Harga satuannya bisa dilihat di kertas harga obat OTC. Setelah saya cari di harga obat OTC, itu betadine gargle 1 botolnya 23.000. Sangabion kapsul satunya 18.000, mikropor kecil satunya 14.000. Setelah kita sudah mengetahui jumlah satuan permintaan OTC dan harga obat OTC, langsung saja kita kalikan dengan jumlah obat OTC dan harga obat OTC. Jadi tadi betadine gargle meminta 2 botol, jadi 2 dikali 23.000 hasilnya 46.000. Sangabion kapsul minta 1 strip, harga satuannya 18.000, jadi 1 dikali 18, 18.000, mikropor kecil 1 buah dikali 14.000, jadi 14.000. Setelah semua obat OTC sudah diketahui total harganya, maka seluruh jumlah obat OTC kita jumlahkan, mendapatkan 78.000. Di setiap kita selesai mengisi from, kita harus mengisi tempat, tanggal, bulan, tahun, dan jangan lupa kita paraf dan diberi nama. Karena kita di sini sebagai petugas. Selanjutnya di sini ada from rekap biaya. Nah, di from rekap biaya, apa yang kita hitung tadi, kita tulis saja di sini. Jenis di sini ada yang tertara resep dan OTC. Jadi resep tadi yang kita hitung mendapatkan 7.000 dan OTC yang kita hitung mendapat 78.000. Kita jumlahkan antara resep dan OTC menjadi 85.000. Setelah kalian menghitung ini, kalian kembali ke apotik untuk mengkonfirmasi kepada pasien bahwa obat tersedia dan harganya kalian sebutkan kepada pasien. Jika pasien setuju, maka akan ditebus oleh pasien. Pasien akan memberikan uang. Di sini pasien memberikan uang 11.000. Jadi untuk kembaliannya ialah 15.000. Sesudah pasien memberi uang dan kita mengembalikan uangnya, kita memberi nomor antrian kepada pasien, serta kita jangan lupa untuk menanyakan tanggal terakhir pasien berobat dan nomor telepon pasien. Ketika kita menanyakan tanggal berapa dia terakhir berobat, maka ditulis di bagian resep sini, dan nomor telepon pasien ditulis di bagian resep. Setelah itu kita kembali ke ruangan, kita menghadap asesor untuk meminta periksa dan diparaf oleh asesor. Selanjutnya kita akan mengerjakan from jurnal resep. Di from jurnal resep ini ada kelengkapan resep, ada usul, ada keterangan, ada perhitungan dan perhitungan TM. Di kelengkapan resep kita isi dengan nama dokter, izin praktek, alamat dokter, paraf dokter, nomor resep, tanggal resep, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, aturan pakai, jumlah obat, kadaluarsa, nomor pasien. Dari kelengkapan resep diisi seperti itu. Jika kita melihatnya dari resep, jika semua yang di kelengkapan resep ada, kita conteng saja. Jika tidak ada, kita strip saja.
Selanjutnya untuk usul. Usul di sini ditulis bagian mana yang ingin diubah ke tablet atau bagian mana yang ingin diubah ke serbuk. Di sini di resep semuanya ingin diubah dalam bentuk tablet, tetapi di resep masih ada yang dalam bentuk serbuk. Maka di sini ada CTM dan vitamin C. Kita tulis CTM dalam bentuk miligram diubah ke dalam bentuk tablet. Vitamin C dalam bentuk miligram diubah ke dalam bentuk tablet, seperti itu. Untuk keterangannya, keterangan di sini diisi berapa tiap miligram obat-obat tersebut di dalam resep mengandung. Contohnya seperti paracetamol, tiap miligramnya mengandung 500 mg. Didapat dari buku ISO, volumenya tergantung buku kalian, volume berapa di halaman berapa. Selanjutnya seperti itu juga CTM, tiap miligram mengandung 4 mg di buku ISO berapa, dan seterusnya. Selanjutnya setelah keterangan kita melakukan perhitungan. Perhitungan di sini seperti perhitungan pada umumnya, karena ada DTD maka jumlah obat yang tertara dikali dengan bungkus. Di sini bungkusnya hanya meminta 5 bungkus. Si pasien hanya meminta 5 bungkus. Berarti paracetamol 1/2 tablet dikali dengan 5 senilai 2,5, CTM 2 mg dikali dengan 5 senilai 10 mg. Karena dia dalam bentuk miligram, kita ganti bentuk tablet, maka akan dibagi dengan berat tiap miligramnya. Jadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 tablet. Vitamin C 50 mg dikali dengan 5 senilai 250 mg dibagi dengan tiap miligramnya mengandung 50 mg, jadinya hasilnya 5 tablet equal 1/5 dikali 5 hasilnya 1 tablet. Selanjutnya setelah ada perhitungan bahan, selanjutnya ada perhitungan TM. Perhitungan TM ini kita lihat dulu obat apa yang mengandung, yang ada dosis maksimalnya, dosis maksimumnya. Di sini setelah saya cari, ternyata CTM yang mengandung dosis maksimal. Jadi DM 1 kalinya CTM-nya tidak ada, tetapi DM 1 harinya CTM-nya ada 4 mg. Karena di resep tadi ada DTD, maka DP 1 kalinya itu dihitung menjadi langsung, tidak perlu dibagi lagi. Jadi CTM 2 mg dipindahkan ke sini menjadi DP 1 kalinya 2 mg. Untuk DP 1 harinya biasanya dikali dengan signa. Di sini signanya 3. Jadi 2 mg dikali dengan 3 hasilnya 6 mg. Untuk selanjutnya DM 1 kali, karena tadi tidak ada di CTM, maka langsung kita cari DM 1 harinya. Karena di sini umurnya 10, jadi kita menggunakan N/20. Jadi N-nya itu tuh umurnya 10/20 dikali 4 mg. 4 mg ini mendapat dari DM maksimal 1 harinya tadi. Jadi 10 dikali 4 dibagi 20 hasilnya 20 mg. Untuk persen DP 1 kalinya, karena di DM 1 kali yang tidak ada, maka kita tidak perlu menghitung DP 1 kali, langsung saja kita menghitung DP 1 hari. Jadi 6 mg tadi didapat dari DP 1 hari dan 20 mg didapat dari DM 1 hari. 6 mg per 20 mg dikali 100, karena persen dia maka dikali 100 hasilnya 30%. Selanjutnya sini kita akan mengisi tabel penimbangan bahan. Tabel penimbangan bahan, nama bahan obatnya paracetamol, ada CTM, ada vitamin C dan equal. Langsung saja, berapa bahan obat tadi yang setelah kita hitung yang akan ditimbang nantinya. Paracetamol tadi 2,5, CTM 2,5 tablet, vitamin C 5 tablet, equal 1 tablet. Jumlahnya tulis langsung angka 2,5, 2,5, 5 sama 1. Untuk expirednya di sini kami biasanya melihat di kota obat. Jadi ketika kami ingin membuat sediaan, itu kami lihat dulu expirednya tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa.
Untuk golongan obatnya bisa dicari di ISO, dan khasiatnya juga bisa dicari di ISO. Selanjutnya di sini ada pembuatan. Pembuatannya seperti biasa. Siapkan alat dan bahan, masukkan equal ke dalam tablet, ke dalam lumpang gerus homogen, tambahkan CTM gerus homogen, tambahkan paracetamol gerus homogen, tambahkan vitamin C gerus homogen, bagi menjadi 2 bagian masing-masing 5 bungkus, masukkan ke dalam pot dan beri tanda. Setelah kita melakukan pembuatan, kita melakukan tugas demokrasi menulis etiket dan menempelkan pada kemasan sediaan farmasi. Di kolom penyerahan etiket dan label. Wadah, ini wadah tergantung kita ingin memakai plastik klip atau pot. Jika kita ingin memakai pot, maka coret saja yang plastik klip. Dan etiketnya ini kan resep, jadi etiketnya berwarna putih karena yang biru untuk pemakaian luar. Terus pro-nya untuk siapa sesuai dengan resep yang tertera. Signanya aturan pakainya berapa kali, 3 kali sehari sesudah makan. Labelnya NI karena bukan KD. Ini adalah sediaan serbuk. Jadi bukan sirup, bukan kocok dahulu. Selanjutnya di sini ada demonstrasi kopi resep. Ini kita menyalin resep karena tadi resepnya aslinya 20 bungkus, tetapi si pasien hanya meminta 5 bungkus. Pertama kita tulis dulu apoteker kita itu siapa, sipanya berapa, dan salinan resep dari resep dokternya ditulis siapa, tanggalnya tanggal berapa, dibuat obatnya tanggal berapa, nomor resepnya berapa, untuk siapa, umurnya berapa. Langsung kita tulis saja resepnya seperti resep yang di awal. Hanya membedakan ada date 5 karena dia tadi ini untuk menandakan bahwa obat tersebut masih bisa ditebus kembali lagi, karena dia hanya di resep aslinya 20 bungkus, tetapi dia hanya menebus sebanyak 5 bungkus. Nah, selanjutnya ini kita melapor kepada asesor bahwa kita telah menyelesaikan form jurnal resep dan tabel penimbangan bahan serta penyerahan dan kopi resep. Kita minta periksa dan ditandatangani. Terus selanjutnya di sini ada kotak-kotak. Ini jurnal jika kita sudah menulis jurnal, menghitung, menimbang, meracik, mengemas, dan memberi penandaan. Sekarang waktunya melakukan penyerahan kepada si pasien. Jika sudah melakukan semuanya, ini akan kita centang dan akan diparaf oleh asesor. Selanjutnya di sini ada tugas demokrasi berkomunikasi dengan orang lain, dengan pasien. Ada form penyerahan resep. Di sini ada form, ada kolom yang berisi nama obat atau resep, nama dokter, cara pakai, dan paraf. Nama obat ini kita tulis saja resepnya, resep berapa tergantung resep kalian. Di sini saya mendapat resep nomor 2, jadi saya tulis resep nomor 2. Nama dokternya Dr. Pandro Kasno, cara pakainya 3 kali sehari 1 bungkus. Diparaf oleh asesor. Dan form penyerahan OTC. Kalian tulis nama obatnya apa saja, terus cara penggunaannya, dan akan diparaf oleh asesor. Selanjutnya ini ada F, tugas demokrasi melakukan administrasi dokumen-dokumen sediaan farmasi dan pengembangan kesehatan farmasi. Ada form rekap penerimaan resep dan form rekap penerimaan nutrisi. Untuk form penerimaan resep itu kita tulis
tulis tanggalnya, tanggal berapa kita membuat resep, jumlah obat yang kita buat adalah 5 bungkus, harganya harga yang sebelum tusla, jadi masih harga asli dari obatnya. Terus total harga ini ada tusla, ketika sudah ada tusla. Nama dokternya kita tulis nama dokter, nama pasien kita tulis nama pasien, alamat kita tulis alamat pasien. Jangan lupa setiap menyelesaikan form itu ada tempat untuk menulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Dan jangan lupa diparaf dan diberi nama. Selanjutnya from rekap penerimaan resep, tulis tanggalnya, tanggal berapa kita menyerahkan resep, menyerahkan OTC. Itu tanggal saya melakukan pada tanggal 3 bulan 11 2021. Nama barangnya ditulis, jumlah satuannya itu berapa banyak, 2 botol kah, 1 strip kah, 1 buah kah, harga satuannya, harga satuan dari obat tersebut sebelum dikalikan atau dijumlahkan. Untuk total harga itu setelah kita jumlahkan atau kita kalikan. Jangan lupa ada tempat untuk menulis tanggal, tempat, bulan, dan tahun paraf. Dan ada from kesesuaian penghasilan resep. Di sini ada tanggal resep, tanggalnya itu kita tanggal berapa mengarsipkannya, nomornya nomor berapa, arsip resep umum kah atau arsip narkotika atau psikotropika. Di sini kalian lihat resep kalian, apakah ada obat narkotika atau psikotropika atau tidak ada. Jika tidak ada, termasuk di arsip resep umum. Jika ada dari golongan narkotika atau psikotropika, berarti masuk di arsip narkotika dan psikotropika. Di sini kita akan menghadap lagi asesor untuk mohon diperiksa dan dipanah. Selanjutnya selanjutnya kita menerima permintaan depo rawat inap. Di sini saya mendapat Factus suppositoria, jumlahnya 1, satuannya box. Terus Hansco 6.5, jumlahnya 2, satuannya buah. 3 salitalik 2%, 20 gram set FMS, jumlahnya 1, satuannya pop. Nah, di sini nanti di lembar kerja LSP tahap 1 ada tempat untuk menempelkan permintaan depo rawat inap. Terus ada tugas demokrasi menuliskan dan menyiapkan permintaan rumah sakit, rawat inap atau rawat jalan. Di sini kita tulis permintaannya tadi apa saja, karena di sini saya dapat rawat inap, maka rajalnya itu dicoret saja karena tidak perlu. Tulis saja langsung nama obatnya apa saja, terus jumlahnya berapa, satuannya apa saja, dan akan diparaf oleh asesor dan si pemesan. Untuk itu selanjutnya ada B, tugas demonstrasi mengisi kartu stok. Pada form kartu stok ini kita lihat sediaan apa yang tidak mengandung resep. Jadi di sini ada nama barangnya. Jangan lupa jalannya, jalan apa, apotiknya Simulasi SMK Aisyah Palembang. Teleponnya berapa. Jadi yang pertama ada Factus suppositoria, ditulis Factus suppositoria, pada tanggal kita melihat di kartu stok Factus suppositoria. Sebelum saya itu ada yang keluar 1 pada tanggal 6 bulan 10 2021, PBF Intan Pharma, nomor batchnya kosongin saja, expiry-nya kita tulis, kita lihat di kartu stok. Yang keluar 1, sisanya 78. Paraf ini tergantung di kartu stok kalian yang terakhir siapa. Terus yang kedua baru ditulis pengeluaran dari kita pada tanggal 3 bulan 11 2021, PT Intan Pharma,
nomor batch tidak usah ditulis, expiry ditulis, keluarnya 1, jadi sisanya itu hanya tinggal 77. Paraf saya itu nada. Untuk yang selanjutnya itu ada Hanko 06,5 ditulis seperti tadi. Dan nanti kita menghadap lagi kepada asesor, mohon diperiksa dan ditandatangani. Selanjutnya ada yang C, tugas demonstrasi membuat persediaan rumah sakit. Nah, di sini nanti ada from jurnal persediaan rumah sakit atau apotik. Kelengkapan ini kita tidak tulis karena kami tidak menerima resep, hanya menerima pesanan seperti biasa tanpa ada nama dokter, izin praktek dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya tidak menulis kelengkapan resep, langsung saja ke komposisi. Di sini ternyata yang mengandung resep standar itu ada salicylic 2%. Saya mendapatnya dari FMS buku FMS halaman 99. Itu ada asid salisit 2, terus talc phenet at 100 mf Fluvis Sui. Dan monografik larutannya kita bisa cari di Farmakope berapa kelarutan dari asid salisit dan talc phenet. Untuk perhitungannya biasanya karena di sini ada salisit 2%, kita 2% itu kan berarti 2/100. Jadi kita tulis 2/100 dikali 20. 20 itu kita lihat dari resep pesanan dari yang diminta tadi di permintaan depo, karena dia salicylic 2% 20 gram, dia meminta 20 gram. Jadi 2/100 dikali 20 jadi 0,4. Talcum phenetnya 20 dikurang 0,4 sama dengan 19,6. Terus di sini ada tabel penyimbangan bahan. Nama obatnya ditulis asid salisit, talc phenet. Pengambilan bahannya apa? Serbuk. Jumlahnya berapa ditulis. Expire-nya biasanya lihat di kotak obatnya. Terus biasanya ada golongan obat. Golongan obatnya bisa dilihat di ISO dan keterangannya bisa dilihat di ISO. Nah, selanjutnya pembuatannya seperti biasa pada umumnya. Pembuatan bedak itu gimana? Di sini siapkan adonan bahan, masukkan asid salisit ke dalam lumpang. Karena asid salisit perlu dilarutkan, maka kita teteskan etanol sebanyak 2-3 kali. Tetes etanolnya 95% gerus at larut. Terus tambahkan sedikit talcum phenet gerus at kering. Tambahkan sedikit dan sedikit talcum phenet gerus homogen, ayak dengan pengayak mes 60 masuk ke dalam wadah dan beri tanda. Nah, di sini ada kolom penyerahan etiket dan label. Wadahnya tergantung kalian ingin memakai pot atau dus bedak. Etiketnya etiket biru, harus biru karena dia pemakaian luar, bukan etiket putih. Penandaannya untuk pemakaian luar. Nah, jika kalian telah menulis jurnal, menghitung, menimbang, meracik, mengemas, memberi penandaan dan melakukan penyerahan, jika kalian sudah melakukan semuanya, kalian centang saja. Dan jangan lupa kalian menghadap kepada asesor bahwa kalian telah menyelesaikan. Yang D ini ada tugas demonstrasi menyerahkan barang kerawat jalan atau inap. Nah, di sini ada from penyerahan ke rawat inap. Nama obatnya kita tulis, obat apa yang kita dapat. Saya tadi mendapat faktor suppositoria. Ada Hanko, terus ada salicylic. Itu ada kekuatan, ada batch, jumlah obat, keterangan masuk atau keluar. Kekuatan bisa kalian cari di ISO atau di ISO. Untuk batchnya biasanya bisa kalian lihat di kotak obat. Jumlah obatnya tadi kan sudah tertara, jadi kalian tinggal tulis saja ulang. Keterangannya keluar karena ini mereka memesan. Untuk
untuk selanjutnya ini jangan lupa ditulis tempat, tanggal, tahun, dan menyerahkan siapa petugasnya. Misalnya saya, jadi yang menyerahkan saya ada Fadila, dan yang menerima itu siapa, ditulis dan minta tanda tangan. Terus selanjutnya ada form monitoring dan evaluasi distribusi. Tanggalnya pada tanggal berapa kalian melakukannya, terus nama obat alkes atau sediaannya apa, kalian tulis saja. Terus jumlahnya berapa, waktu distribusinya itu jam berapa, unitnya inap karena kita mendapat pesanan rawat inap, bukan rawat jalan. Dan akan diparaf jika kalian telah melakukannya. Jangan lupa tulis tempat, tanggal, tahun, kepala instansi farmasinya siapa. Itu saja yang ada di lembar kerja LSP tahap 1. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.